Natal merupakan hari raya yang sangat dinantikan oleh jutaan umat Kristen di seluruh dunia. Momen memaknai kelahiran Kristus dengan berbagi kasih dan berkumpul dengan sanak saudara. Perayaan ini identik dengan pohon Natal beserta pernak-pernik yang menghiasinya. Bahkan di benua Amerika dan Eropa, kebiasaan menghiasi rumah dengan gemerlap lampu dan ornamen Natal sudah menjadi tradisi turun-temurun yang semakin menambah kemeriahannya. Santa Claus, hadiah Natal, adalah hal yang paling dinantikan oleh anak-anak. Anda akan menemui rumah-rumah, toko, swalayan, mal, fasilitas umum lainnya, bahkan di pinggir jalan, sangat meriah dengan hiasan-hiasan Natal. Itu akan Anda temui apabila berkunjung ke Eropa, Amerika, atau negara-negara yang mayoritas penduduknya orang Kristen. Saya tidak merayakan Natal dengan cara apapun, tetapi putri saya yang berusia 11 tahun menyukai keindahan pohon Natal ketika didekorasi. Apakah saya boleh memiliki satu di rumah saya tahun ini? Tanya seorang wanita Muslim Amerika, di situs Islam Question and Answer. Assalamualaikum, kami adalah keluarga Muslim yang tinggal di Australia. Kami memiliki seorang putri berusia 10 tahun. Natal akan datang dan ini adalah tahun pertama putri kami bersikeras untuk merayakan Natal. Dia sudah menghias pohon Natal di sekolah dan membuat dekorasi. Tapi di rumah, saya tidak membuat manifestasi perayaan. Dia tertarik untuk membeli pohon Natal di rumah. Sepenggal keluhan yang sama, juga diutarakan seorang Muslim asal Australia, di situs About Islam. Christmas caroling. Jesus' family, the ornament what I put on my tree. Celebrate Christmas. It was Santa. Itulah yang menjadi tantangan tersendiri Muslim di 3 benua, Australia, Amerika dan Eropa, ketika anak-anak mereka sudah terbiasa dengan suasana dan kemeriahan Natal di bulan Desember. Natal bukan lagi sekedar perayaan keagamaan, tetapi sudah menjadi perayaan umum yang juga ikut dirayakan oleh orang-orang non-Kristen tanpa paksaan. Banyak anak-anak Muslim di 3 benua tersebut menyukainya, karena perayaan Natal lebih meriah dibandingkan perayaan keagamaan manapun di dunia. Itu identik dengan musim liburan, pernak-pernik, Santa Claus, pohon cemara, parade, pertunjukan musik, pasar Natal dan berbagai kemeriahan lainnya. Adalah Samar Baidoun Bazi, seorang wanita Muslim Amerika asal Dearborn, sebuah kota kecil tempat komunitas Muslim Arab Amerika banyak tinggal. Bazi mengatakan kepada media lokal setempat bahwa selama liburan Muslim seperti Idul Fitri atau Idul Adha, dia jarang merasakan antusiasme warga Muslim, tidak seperti warga Kristen Amerika ketika menyambut Natal. Pertemuan sebagian besar Muslim saat hari raya, terisolasi untuk keluarga dan teman dekat. Rumahnya hanya akan menyala dengan dekorasi hanya pada saat Natal. Meskipun dekorasi sederhana menghiasi beberapa properti di kota Dearborn saat Ramadan tiba, tapi itu tidak semeriah Natal. Bazi mengatakan, dia ingin membawa sedikit semangat Ramadan ekstra ke kota yang merupakan rumah bagi salah satu komunitas Arab dan Muslim Amerika yang paling terkonsentrasi. Orang bisa menjadi lebih kreatif, katanya. Bazi mengetahui hal itu dengan sangat baik, dan mencoba mengubahnya. Satu pohon Ramadan pada satu waktu. Terinspirasi dari pohon Natal, Bazi kemudian mulai memasang pohon dan menghiasinya dengan nuansa Islami, sebagai persiapan untuk menyambut Ramadan. Namun, putrinya yang berusia 4 tahun dengan polos mengira kalau itu adalah pohon Natal. Pada hari yang sama, Bazi kemudian membongkar pohon itu dan menatanya kembali berbentuk bulan sabit, simbol yang diakui secara luas dalam Islam.
Akhirnya jadilah pohon bulan sabit Ramadan. Ketika Bazi menguploadnya di Instagram, pohon itu telah meledak secara online dengan nama yang berbeda. Pohon bulan sabit, pohon Ramadan, dan bahkan pohon Idul Fitri. Netizen menyebutnya. Karena semakin banyak keluarga yang menggunakannya, pencarian untuk tagar Ramadan Tree di Instagram menghasilkan lebih dari 1000 postingan. Sementara untuk tagar Eid Tree menghasilkan lebih dari 1500 postingan. Mengutip dari thenationalnews.com, pohon bulan sabit telah menjadi tren di Uni Emirat Arab. Zahirah Marti, pendiri agensi pengembangan merek Ting Licorice, membelinya pada tahun 2020 melalui Amazon, tetapi dia merasa cukup sulit untuk mendapatkannya pada saat itu, dan pilihannya terbatas. Namun, hari ini lebih mudah, karena sejumlah merek mulai menjualnya. Crate & Barrel, yang memperkenalkan pohon tersebut pada tahun 2020, melihat penjualan pohon sabit melonjak tahun ini. Barang yang sangat populer ini dapat dibeli baik secara online maupun di dalam toko, seharga 400 dirham. Penduduk UEA dan ibu 4 anak Tagret Candap, yang membeli satu sebelum Ramadan dari Gibsons, mengatakan itu sebagai cara yang bagus untuk memulai percakapan dengan anak-anak kecil tentang Islam dan Ramadan. Kami suka mendekorasi untuk Ramadan dan Idul Fitri, untuk memberi anak-anak rasa kegembiraan di sekitar bulan suci dan Idul Fitri. Anak bungsu saya berusia 5 tahun, dan dia telah bertanya selama bertahun-tahun, apakah kami dapat memiliki pohon Natal saat Natal? Tetapi sebagai Muslim kami merasa ini tidak pantas karena tidak mencerminkan keyakinan kami. Dia sangat bersemangat ketika pohon sabit tiba, dan kami menjelaskan kepadanya mengapa bulan itu penting dalam Islam, terutama di sekitar Ramadan dan Idul Fitri. Dia merasakan semangat sekarang. Itulah semangat yang dirasakan juga anak-anak Kristen ketika merayakan Natal. Ada banyak kenangan indah yang tertinggal di memori masa kecil kami ketika Natal. Pohon Natal, Santa Claus, hadiah Natal, lagu Natal, kegembiraan dan semangat Natal. Itulah yang menjadi bagian dari serpihan-serpihan kenangan itu. Bagaimana, tertarikkah Anda untuk membelinya di Hari Raya Idul Fitri, tahun depan?